lepas itu daging di dalam trachea ya. Oke. Prinsipnya tadi sudah steril. Nah, ini ukuran kateter. Kalau ini 8 ini masih pada anak-anak. Coba lihat di buku daftar pilih. Baru dibuka yang mana ya? 10 anak-anak. 10 ya, berarti yang ini adalah untuk bayi 6 sampai 8. Anggap aja ini ukurannya 12 ya, dewasa ya. Oke. Kemudian alat-alat yang kita perlukan. Oke, lihat daya hisap. Lihat daya hisap tuh dari mana? Dari sini. Ini tadi. Ini mestinya dinyalain. Ini kalau sini low nih. Macam-macam ya tipe suction. Ada yang ini ada angkanya. Kalau ini enggak. Nah, ini agak lebih tebal. Daya hisapnya lebih kuat. Ya, jadi sama prinsipnya kayak vacuum cleaner kita, ya. Alat-alatnya ini adalah dua-duanya ini nanti harus ada yang di on, harus ada yang jadi tidak steril. Yang satunya aja yang dominan. Mana tangan dominan? Kalau itu yang dominan kanan. Ya. Nah, ini ukuran selang suctionnya, kateternya ya. Kemudian ada bengkok, ada pengalas. Yuk, siapa yang di sini? Nah, kalau suction kan udah jelas ya, pasiennya tadi kesadaran menurun. Nah, nanti kalau OC jangan duduk. Kemarin Bu Rati contohnya begini, ini kan pura-pura biar kalian kelihatan, ya. Nah, ingat, untuk pindah, ini kan pasien tiduran, ya. Ibu cek, kan pasiennya nggak sadar, nggak mungkin, Pak, tarik nafas dalam, gitu ya. Oke. Banyak longki, kiri dan kanan. Pola napasnya tidak teratur. Kalau tidak teratur kan kadang-kadang cepet, kadang-kadang lambat, ya. Kemudian kita ukur RR-nya, ternyata RR-nya 33 kali per menit. Kemudian kita pasang harusnya ada oximeter pada saat melakukan suction ini ukurannya ya. Cek, dah. Sekarang ibu siapin ini kan ada ujungnya. Ini kita buka, kita sambungkan ke selang. Ini masih posisi steril. Misalnya kita pasang pengalas. Maaf ya Pak ya. Oke. Kalau perlu taruh bengkok boleh, taruh bengkok ya. Buat ngelap tisu atau apa. Nah, ini yang steril. Sekarang ibu pasang hand screw. Ya. Nah, ini tangan kiri di on kan. Nih. Tinggal dikit aja ke sebelah sini nih. Ya, biar nggak lari. Ya gimana tekniknya lah ya. Ini kan steril. Ya. Nyalain mesin. Ini udah dibuka. Nah, tambahan lagi. Ini pasien terpasang oksigen. Jadi sebelum dilakukan suction, ya, pasien diberikan oksigen 100% full. Kita kasih dulu. Kenapa? Karena suction ini otomatis masuk ke dalam saluran pernapasan pasien. Tersedot, kan dia sistemnya kayak vakum. Otomatis oksigen pasien yang dalam tubuhnya juga akan keluar. Kenapa harus dikasih oksigen? Kan pasiennya udah jelas kesadaran menurun. Napasnya cepat, nggak bisa ngeluarin sekret karena kita nggak pakai oksigen, tambah kekurangan dia, tambah hipoksia.
Jadi yang pertama sebelum dilakukan suction, pasiennya pastikan dulu terpasang oksigen, kasih 100%. Kemudian suction ini hanya boleh, ya, ada dua kondisi kita. Pasien terpasang ETT di sini. Nggak ada alatnya. Pernah lihat nggak ETT yang kayak selang? Nah, kalau dia terpasang ETT, kita mulai dari ETT-nya dulu. Hidung baru terakhir mulut. Kalau ETT-nya itu panjangnya 20, berarti kita lebihkan kira-kira 1 cm. Kalau anak-anak boleh masuknya itu ke dalam laringnya ini hanya 0,5 sampai 1. Jadi nggak sepanjang-panjang selang ini kita masukin. Bisa meninggoy, ya. Nah, ya, kemudian suction ini cuma boleh dilakukan selama 1 menit setiap kali proses. Contohnya begini, ini mulutnya, ya, kita masukin lurus begini. Nah, ini harus muter supaya semua rongga ini ketarik. Kalau kita cuma masukin terus kita tarik, bagian sininya kan nggak kena. Jadi makanya dia sirkuler. Diharapkan ini selang ini memutar. Nah, memutar. Nggak satu sisi aja dia cedot. Nah, ya. Jadi ini proses ini hanya boleh dilakukan 1 kali hisap itu 1 menit. Habis 1 menit itu biarkan dia menarik napas 3 sampai 5 kali. Baru kita masukin lagi. Itu hanya boleh dilakukan 2 sampai 3 kali hisapan. Habis itu udah stop. Nggak boleh nih selama setengah jam. Lama-lama ya itu innalillahi, ya. Oke, ini pasien tadi sudah kita kasih oksigen. Taruh dong. Pasien beneran aja dia ya. Jangan ya. Oke, ini pasiennya kita udah terpasang oksigen 100%. Kita lepaskan. Misalnya pasiennya nggak terpasang ETT dari mulut. Nah, ini kita buka. Enggak. Iya. Nah, ini kita masukin, ya. Nah, nih, Anda sudah masuk. Iya. Ya. Nah, gimana cara hisapnya? Cara hisapnya itu begini. Nih, kalau tangan kita tuh begini. Kalau ini belum hisap. Kalau dia tutup, ini hisap. Nah, contoh nih. Semua lihat ke sini. Ke tabung putih. Ini ibaratnya masuk ke dalam pernapasannya. Nggak hisap kan? Lihat jempol ibu. Masih kebuka. Sekarang jempolnya ibu tutup. Itulah sek-sek ya masuk ke dalam tabungnya. Ini tadi yang pertama nggak hisap itu yang low. Nah, ini bu naikin tekanannya, jadi langsung begitu. Ya. Nah, sekarang ini anggap aja masuk. Nah, ini jempolnya masih terbuka, nggak nutup. Nah, begitu sudah masuk, baru tutup, kemudian putar, tarik. Dan nih, kemudian kita biarkan dia menarik napas 3 sampai 5 kali tarikan nafas. Kemudian kita masukin lagi. Sudah, tutup lagi klepnya, jempolnya ini, terus tarik lagi. Sudah cukup. Dah. Ini boleh ditaruh di kom sini. Ini nanti disterilkan lagi, dipakai lagi sama si tuan bedul. Nah, ini kan masih steril tadi ya di awal, sekarang udah on. Nah, tadi seperti di awal, cek lagi pernapasannya sebelum dan sesudah. Kita dengerin lagi nih. Oh, berkurang. Yang masih ada ronkinya di sebelah kanan, sebelah kiri sudah mulai berkurang, sudah mulai bersih. Berarti masih di sebelah kanan. Ronki itu kan yang bunyi napasnya grok, grok, grok. Ya, oke. Kita dengar lagi bagian punggung. RR-nya kita hitung lagi 30. Tadi di awal 3. Ya lumayan lah turun sedikit. Dah, sampai sini paham? Untuk suction, gampang ya. Pasien, masih jadi pasien ya. Sini. Sekarang kita lanjut ke
Nebulizer. Nebulizer. Ini beda-beda. Kemudian ada stetoskop, udah wajib karena ngecek sebelum dan sesudah tindakan. Kemudian ada NaCl. Ada NaCl, obat-obatan itu macam-macam. Kalau ini contohnya disolvon, ya. Kemudian ini ada Ventolin. Ada juga kayak begini namanya Pulmicort. Macam-macam jenisnya, tergantung order dokter. Atau kadang-kadang juga cuma bisa pakai NaCl. Kalau ibu di rumah buat anak-anak cuma pakai NaCl aja. Kalau batuknya susah dikeluarkan, belum kasih obat dulu. Ya, NaCl ini untuk mengencerkan, jadi gampang dia keluar dahaknya. Makanya menggunakan uap. Kenapa sih nggak minum obat aja? Ya itu tadi, karena diharapkan ini dia membentuk partikel lebih kecil, langsung masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah ini kita sambungkan. Jadi nanti sebelum ke pasien kita cek dulu, ya, di mana nih buat nyambungin selangnya. Nah ini kita cek dulu. Oh alatnya hidup. Nah ya. Bisa gak Dit? Apalagi ibu. Sekarang. Semangat ya. Tremor tuh. Jangan dulu emot tadi. Bisa pakai sumpah-sumpah lah ya. Nah, ini di sini nanti tempat kita masukin obatnya. Harusnya ini ada tutupnya, ini hilang tutupnya. Nah, ini ada tempat nyantelinnya di sini. Nih, kalau posisinya yang bentuknya kayak begini, ini tempat nyantelin. Ya, jadi nggak usah dipegangin terus. Oke. Ternyata order dokternya buat tuan bedul katanya disuruh kasih bisolvon 3 tetes atau 1 mili. Kalau 1 mili kan kita nggak bisa ngira-ngira, ya. Berarti kita gunakan squid. Kita ambil nih. Set 1 mili. Masukin ke sini, ya. Kemudian ditambah Ventolin 1 ampul potek, masukin ke sini, ya. Nih nanti jangan ditambahin lem mineral ya, pura-puranya aja biar keluar uapnya ibu. Nah batas cairannya sebenarnya sebanyak mana? Ini ada takarannya, ada batas maksimal, ya. Kita cek dulu. Keluar, masuk. Keluar ya. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi pernapasan pasien. Kalau untuk nebulizer, boleh posisinya tiduran. Kalau dia sadar, boleh posisi semi volar ataupun volar. Pasiennya sadar. Pak, tarik napas Pak. Udah lagi Pak. Diam lah. Sesak masih Pak napasnya? Sesak. Oh sesak. Kita dengerin lagi. Napasnya 30 kali per menit. Terus RR apa? Pola napas tidak ini teratur. Mau oksigen mana? Tanya mau masuk sini apa enggak? Enggak. Oke, terus sekret banyak di sebelah kanan, ronki bukan wheezing, ya. Pasang, mana pengalasnya ada? Pengalas kamu dari mana? Pakai. Diumpetin dia. Ini nggak dipakai ya, harusnya pakainya begini, pakainya. Nah, ini berapa lama? Biasanya, ya kan air mineral tadi. Biasanya lebih kurang 10 menit. Nah, tapi kalau cairannya sedikit ya lebih cepat. Jadi batasnya ini sampai apa? Sampai uapnya hilang. Baru ya udah selesai. Tapi selama itu nggak boleh kita tinggalin. Khawatirnya dia
Lupa. nggak tepat, ya. Jadi ini kita pasang dari sini ya. Kalau di sini nanti kehirup, tuh. Nggak apa-apa nih. Jangan dong, ini air putih. Nggak steril. Nah, ya sampai cairannya habis hilang. Oh, uapnya hilang nih. Berarti udah selesai. Nah, jangan lupa pada saat kita memasang ini, sebelum dimulai, kita komunikasikan ke pasien, Pak, hirupnya lewat mulut ya. Keluarin lewat hidung. Waktu menghirup tahan dulu supaya apa? Itu obat masuk ke dalam parunya, langsung terhirup ke saluran pernapasannya. Oke, saya nyalain. Pak, tarik napasnya Pak, lewat mulut Pak. Ya, agak ditahan dulu ya. Oke, tarik lagi Pak. Tahan, dah. Sudah selesai. Sudah selesai ya untuk nebulizer. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, setelah selesai pasiennya suruh kumur-kumur kalau sadar. Supaya apa? Karena ini sifatnya aerosol, kecil cairan, biasanya sering sariawan. Kalau terlalu sering dia menggunakan nebulizer. Jadi kita kasih minum. Pak, kumur-kumur dulu Pak. Kalau sadar, kalau nggak sadar jangan dipaksa kasih minum, nanti malah aspirasi. Nah, sekarang sudah dikuat, kita lakukan fisioterapi dada. Fisioterapi dada itu buat apa? Merontokkan nih, kan kita banyak sekret, lengket di paru. Jadi kita lakukan fisioterapi dada, ya untuk meluruhkan. Caranya pertama tindakannya menggunakan clapping namanya, tangannya begini, kayak mangkok. Ya, kemudian nanti vibrasi digetarkan. Nih, ke punggungnya. Nah, ini contohnya kamu mana ya? Kamu diam aja deh. Ini supaya bisa lihat ya, nanti posisi pasien yang kurep tambah sesak dia. Nih. Turun. Ini kan kalau bisa duduk. Kalau dia nggak bisa bangun berarti miring. Berarti bagian gini. Pasiennya. Miringin lagi sebelah sini. Nah, ini kan pertama clapping dulu nih. Sudah clapping pelan-pelan ya, nanti rotok jantungnya. Lanjut vibrasi. Nah, digetarkan. Nah, ya. Oke, bagian depan juga boleh, tapi pelan-pelan. Biasanya di bagian punggung. Ya, kalau anak-anak tuh bisa tuh, ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita ajarkan batuk efektif langsung, posisinya gini. Enggak. Kaki kamu kuat. Nah. Kita lanjut batuk efektif, harusnya ada kom tertutup. Kom tertutup itu duduk. Ya. Nah, nanti kita siapkan nih kom tertutup berisi cairan desinfektan buat pasien buang dahaknya di sini. Ya, kenapa harus desinfektan? Iya, mandi atau tidak berterbangan. Ya, oke, caranya tadi kan sudah vibrasi. Sekarang kita ajarkan batuk efektif. Pak, di sini saya akan mengajarkan batuk efektif. Kan Bapak sering batuk nih, tapi dahaknya nggak bisa keluar. Akhirnya kelelahan, habis energi muka aja merah. Ya, tenggorokan tambah gatal misalnya. Bapak tarik nafas, ikutin saya. Satu dari hidung, keluarin dari mulut pelan-pelan. Satu, tarik lagi, keluarin lagi. Dua, tarik lagi. Yang ketiga nanti dibatukan. Ya. Sekarang kita coba ya. Pak, tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Oke, tarik lagi. Oke, tarik lagi 3. Nah. Asik, cool banget. Pecah semua door flatnya ya.
Ya, ini batuk efektif. Dah. Berarti ini ya dipakai pura-pura aja udah. ini cara tadi ini gimana? Satu meter segini. Terus ini masukin. Di luar itu pakai mulut. Makanya nanti minumnya Ini cara penggunaan kalau uang keluar sambil contoh itu bapak juga bapak minum melalui mulut tapi dikeluarkan melalui hidung. Iya tapi ditunggu dulu. Ini kan ada kursi, kasihan amat pasnya berdiri. Tapi ditunggu dulu. ini sampai habis. Yes. Sudah simpan lagi. Udah habis tuh. Dicek lagi nggak sih? Dicek lagi menurun apa enggak isi pernapasan. Terus di itu. ya di gini-gini coba ini. Ini lagi. Yang lain udah bisa belum? Gini kan? Yuk, mau ah. Coba. Berarti pertama Dulu ya, Pak. Ini belum loh. Kagak aja. Kalau dia alat yang besar itu masih dipasang uang. Haus anak kata Kalau alatnya bagus, berarti keluar uang. Makanya sebelum ditangkap ke pasien, kita cetek lagi sebentar uang nggak keluar. Iya pas.